Kedua, di sini diperintahkan juga menteri-menteri ini untuk berkoordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan rekomendasi tim BPHAM di bidang pembangunan manusia. Menteri Dalam Negeri diperintahkan dalam instruksi ini menugaskan gubernur, bupati, wali kota untuk menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran berupa program kegiatan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Belanja daerah untuk memberikan, dalam hal ini memprioritaskan pelayanan administrasi. Di sini ada juga poin pembangunan rumah, biaya siswa, sarana ibadah, jembatan, irigasi terhadap korban orang-orang yang dituduh komunis pada tahun 65. Itu intinya. Menyampaikan, menyambung sedikit. Tadi sudah dikupas oleh narasumber semua sejarah yang sudah berlalu. Sekarang saya menyampaikan ada sejarah baru di Indonesia tentang masalah PKI juga, yaitu ada Impres nomor 2 tahun 2023 dan Kepres nomor 17 tahun 2022. Nah, bunyinya begini. Ini saya sebetulnya senang sekali hari ini, bahagia. Kebetulan ada Pak Kiki juga di samping ini. Nah, ini bunyinya begini, saya bacakan sedikit. Presiden telah mengakui ada 12 pelanggaran HAM berat di Indonesia di masa lalu. Ya, 12 pelanggaran HAM berat itu terjadi, kata Presiden, mulai dari tahun 65 dengan anak nomor 1. Kalau dilihat dari situ, saya mendengar apa yang disampaikan Pak Kiki Senagi tadi, dari jauh, dari tahun 48, berarti ini udah tidak tepat. Karena tahun 65 ini itu. Kemudian ini bunyinya begini. Ini kata Presiden, dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai kepala negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa, kata Presiden tanggal 11 Januari 2023. Peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut diakui negara melanggar HAM berat, yaitu 1, ya, peristiwa tahun 1965 dan 1966. Kami bacakan yang poin 1 ini. Sepanjang tahun 1965 dan tahun 1966, sejumlah besar orang yang dituduh komunis mengalami penangkapan, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasan seksual, kerja paksa, pembunuhan, hingga penghilangan aksa. Itu bunyinya. Dari Kepres ini, ternyata berlanjut. Kepres ini berlanjut, dilanjuti dengan Impres nomor 2. Bentar ya, saya cari bentarnya, biar tahu besok. Dilanjutkan dengan Impres nomor 2. Tapi Impres nomor 2 ini kalau saya melihat dari kacamata praktisi hukum, dia berdiri sendiri, tidak merujuk ke Kepres nomor 17. Karena di sini tidak ada menimbang dan mengingat dalam konsiderannya merujuk ke Kepres nomor 17. Maka dua-duanya ini kita ajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Tiba-tiba di Impres nomor 2 ini pelaksanaan rekomendasi penyelenggaraan
penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam rangka melaksanakan rekomendasi non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu yang disebut sebagai tim BPH sebagai salah satu upaya negara untuk memenuhi hak korban atau ahli warisnya atau korban termasuk peristiwa pelanggaran hak asasi berat masa lalu. Yang dimaksud korban di sini kalau dilihat dari Kepres 17 tadi, nomor satunya adalah korban komunis tahun 65. Nah, dan ahli warisnya di sini begitu bunyinya. Maka tiba-tiba di sini dalam Kepres ini memerintahkan ada 19 menteri untuk melaksanakan tentang perintah pertamanya untuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Politik Hukum dan HAM melakukan koordinasi internasional mengendalikan atas pelaksanaan instruksi Presiden ini, termasuk melaksanakan koordinasi dengan lembaga perlindungan hak saksi korban untuk memberikan rehabilitasi sosial dan psikologi serta layanan perlindungan korban. Nah, kedua, di sini diperintahkan juga menteri-menteri ini untuk berkoordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan rekomendasi tim BPH di bidang pembangunan manusia. Menteri Dalam Negeri diperintahkan dalam instruksi ini menugaskan gubernur, bupati, wali kota untuk menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran berupa program kegiatan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memberikan dalam hal ini memprioritaskan pelayanan administrasi. Di sini ada juga poin pembangunan rumah, biaya siswa, sarana ibadah, jembatan, irigasi terhadap korban orang-orang yang dituduh komunis pada tahun 65, itu intinya. Jadi Menteri Keuangan disiapkan anggaran APBN. Namun dalam Impres ini tidak ada rekomendasi dan persetujuan DPR, tapi menggunakan APBN. Kemudian di dalam Impres ini memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk memerintahkan gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia menyisikan APBD, tapi dalam Impres ini tidak ada merujuk kepada undang-undang pemerintahan daerah, yaitu dengan persetujuan DPRD. Jadi anggarannya bagaimana cara ngambilnya? APBD tadi mau dikasihkan kepada korban-korban, notabene korban orang-orang yang dituduh komunis tahun 65. Disinilah menambah sejarah baru. Akhirnya ada sejarah yang negara mengakui bahwa ada pelanggaran HAM berat tahun 65 terhadap orang-orang yang dituduh komunis. Nah ini baru kan, berarti baru. Maka kami ajukan gugatan kepada Mahkamah Agung Judicial Review. Jadi guru-guru sejarah jadi tahu ini ada sejarah baru tahun 2022 dan 2023 tentang negara mengakui ada pelanggaran HAM berat terhadap orang-orang yang dituduh komunis. Jumlahnya 13 juta lebih di sini. Begitu. Kemudian kita lanjutkan lagi, itu perkembangan baru berarti. Nah, nanti apabila sejarah negara kita ini tentang Impres nomor 2 dan Kepres 17 ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung, berarti sejarahnya tetap masuk. Pernah terjadi 57 tahun peristiwa yang lalu, pada tahun 1965. Sekarang Presiden sebagai kepala negara mengakui bahwa negara melanggar HAM berat tahun 65. Yes, negara melanggar HAM berat tahun 65. Catat dulu ini. Menurut cerita ini, sekarang apakah dapat dibenarkan? Nah, ini untuk sejarah juga. Presiden mengakui negara melanggar HAM berat tahun 65 dengan
hanya surat keputusan atau sebuah surat instruksi presiden tanpa persetujuan DPR RI, tanpa MPR RI. Ya sudah, itu jadi pertanyaan untuk sejarah para ibu guru, bapak guru yang kami muliakan dari seluruh Indonesia dan seluruh akademis, para profesor pengajar, mohon izin, profesor pengajar, tenaga pengajar, ini perlu diluruskan supaya pengertian ini tidak salah. Kemarin di diwawancara oleh kami Ilyas, siapa namanya itu anak Aidit itu, Idham Aidit. Kami ini kan korban, Nah, akhirnya gara-gara ini PKI sudah mengaku sebagai korban. Ini karena dapat rumah nanti akan diganti semua, ini banyak benar ini. Dapat rumah nanti bapak-bapak dulu boleh dibuka internet atau di print Inpres nomor 2 tahun 2023. Sebegitu banyak kewajiban negara terhadap orang-orang yang dituduh komunis dan turun-turunannya, ahli warisnya. Kenapa? 57 tahun yang lalu. Sekarang 57 tahun yang lalu kita sudah punya presiden yang ke-7 kalau nggak salah sekarang. Satu menit lagi ya Pak. Oke, bagus, satu menit lagi, terima kasih. Nah, jadi pengertiannya baru kali ini kita meminta mengakui bahwa PKI itu adalah korban, turunannya adalah korban. Saya senang di sini kebetulan kan waktu menyampaikan ini, saya ini di sini. Inpres ini tidak jelas. Inpres ini juga tidak jelas, hanya di pidato ini yang didampingi oleh Pak. Kebetulan beliau yang saya hormati ini ada di sini. Menyampaikan ini bunyinya. Oh ini bunyinya. Ternyata yang dimaksud ahli waris korban 65 adalah komunis. Terima kasih. Dan bagaimana terhadap korban-korban rakyat Indonesia, orang pesantren, santri, ulama, termasuk korban gubernur, jenderal dan sebagainya di Jawa yang juga di Bombay, dan termasuk klien kami 6 jenderal pahlawan revolusi yang notabene anaknya ada di sini, Ibu mulia. Bagaimana itu? Itu disebut korban atau disebut pelaku? Kan menggunakan tanya di sini. Karena di sini tidak termasuk korban anak-anak jenderal yang terbunuh oleh pemberontakan, kata Pak Ishak tadi, G13 PKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awan Selamat ya. Laporannya bahwa sekarang